Kalian pernah nggak sih ngebayangin waktu kalian ke pameran motor, terus ngeliat motor konsep, duh enak kali ya dipakai buat harian atau bisa jadi milik kalian sendiri. Nah, kalian nggak perlu cemas karena impian kalian bisa tercapai lewat pembelian motor listrik yang satu ini. Ini dia Honda CUV-e dan ini dia impresi kita mengendarai motor listrik ini selama 5 hari. Sebelumnya kita napak tilas dahulu kenapa gue bilang kalau CUV-e ini adalah sebuah motor konsep. Karena model konsepnya itu muncul pertama kali di Japan Mobility Show tahun 2023. Dan selang setahun kemudian di akhir tahun 2024 resmi diluncurkan versi produksi massalnya secara global di Indonesia dengan nama Honda CUV-e ini. Sementara yang konsep waktu itu namanya Honda SCE atau SCE konsep. Dan akhir di tahun 2025 resmi dirilis harga resminya secara lokal. Untuk harganya mulai dari 54 jutaan aja dan tipe tertingginya itu mulai dari 59 jutaan aja on the road Jakarta. Dan kenapa gue sebut kalau ini adalah sebuah motor konsep? Karena dari modelnya sendiri itu udah mirip, bisa kita bilang 80% dari Honda SCE konsep. Dan gak cuma itu aja, secara fitur pun dimaksimalin, rata kanan. Pokoknya segala kecanggihan yang punya Honda itu dimasukin ke motor listrik ini. Namun selayaknya sebuah motor konsep, sayang performanya bahkan kapabilitasnya untuk harian ya cuma sekadar yang penting bisa jalan aja. Dan ini mungkin pembahasan yang paling kalian seneng. Kita mulai bahas di bagian yang gak gue suka setelah memakai Honda CUV ini selama 5 hari, yaitu performanya dan kapabilitas baterainya. Mungkin udah kita pernah bahas waktu di video impresi pertama dan waktu video kita pertama kali nyoba Honda CUV ini dalam bentuk produksi massal. Videonya bisa kalian tonton di atas sini. Mungkin kalian masih ingat kalau spesifikasinya itu baterainya sendiri memiliki kapasitas sebesar 2,8 kWh ya, kalau dibuletin 3 kWh dengan komposisi baterai 2 buah masing-masing itu 1,4 kWh yang butuh waktu pengecasannya dari 0 sampai 100% itu sekitar 6 jam. Lumayan lama banget. Walaupun emang kalau misalkan diisi dari 25% sampai ke 75% itu cukup 2,5 jam aja. Tapi ingat itu cuma satu baterai. Sementara CUV ini butuh 2 baterai kalau mau ngegerakin motor listriknya. Dan untuk mengisi daya baterai ya sebenarnya kalian bisa ngecas di rumah juga. Disediakan chargeran juga di rumah. Dan itu ada paket pembeliannya ya. Bukan termasuk beli sekaligus sama motornya. Tapi ada pilihan juga untuk menukar baterainya di Honda Powerpack Swap Station. Nah, jadi di tiap dealer Honda yang terpilih, itu bisa kalian tukar baterainya. Jadi ada 2 pilihan pengisian daya baterai. Tapi sayangnya, walaupun udah pakai 2 baterai tersebut, jarak tempuhnya cuma maksimal nih 80 km aja. Dan aktualnya setelah kita pakai ya jalan-jalan tadi, dari sekitaran Ciputat terus ke Ciganjur, Ciganjur ke TB Simatupang, TB Simatupang Pondok Indah, dan sekarang kita sampai ke Bintaro. Itu dari 100%, sekarang baterainya sisa 39% aja dengan jarak tempuh sisa 29 km doang. Ini mesti kalian perhatiin kalau mau kalian pakai Honda CUV ini secara harian. Kalian mesti pikirin tuh berapa jarak tempuh harian kalian dan gimana cara ngecasnya. Mau tukar baterai atau ngecas di rumah. Dan sayangnya lagi, untuk penukaran baterainya ya, tempatnya itu masih belum banyak. Kita bisa cek lewat aplikasi Honda Road Sync Duo atau langsung ke motornya jika tersambung lewat konektivitas internet. Bisa kalian lihat langsung, tapi ya overall cukup menyulitkan jika kalian punya Honda CUV ini untuk dipakai harian karena pengecasannya yang cukup sulit untuk saat ini. Oke, jadi bener ya perkataan gue ya, kalau Honda CUV ini lewat baterai dan jarak tempuhnya aja, ya sekadar yang penting bisa jalan aja. Oke, itu kelemahan Honda CUV yang pertama. Yang kedua adalah kompartemen penyimpanan di balik joknya. Yap, betul. Padahal kalau kalian lihat di motor Honda yang lain ya, itu tuh adalah salah satu keunggulannya. Tapi di Honda CUV ini, sayangnya kompartemen bagasinya ya di balik jok itu hampir nggak ada sama sekali karena kemakan 2 baterai yang kapasitasnya tadi gue sebut 2,8 kWh. Paling cuma muat ya ini lap kanebo aja, bahkan jas hujan kecil pun
Mungkin muat ya yang tipis, jas hujan yang tipis muat, tapi kalau misalkan kalian punya jas hujan yang terpisah, celana sama jaket, itu bisa nggak muat nih kalau ukurannya XL di bagian sini. Dan paling cuma buat naruh surat STNK atau surat jalan doang. Udah, sisanya bagasinya itu kemakan baterai. Dan kalian jangan berpikiran bisa naruh barang di atas baterai sini karena ada tiang untuk menahan posisi baterainya. Jadi walaupun baterainya udah ada penjepitnya, tapi ada tiang lagi di balik joknya itu untuk menahan baterainya biar baterainya nggak goyang-goyang, biar nggak rattle. Itu aja 2 kelemahan paling utama yang ada di Honda CUV ini jika dipakai untuk motor harian. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang fanboy AHM suka, yaitu kelebihan dari Honda CUV E ini. Yang pertama, seperti yang gue sebutkan di awal, fitur-fiturnya rata kanan. Pokoknya apa yang dimiliki sama Honda itu disatuin semua di Honda CUV ini. Yang pertama adalah fitur Honda Road Sync Duo, di mana fitur tersebut merupakan aplikasi yang bisa kalian unduh di smartphone. Itu bisa terkoneksi lewat speedometer Honda CUV ini. Jadi bisa tersambung, dan jika kita nyalain, itu kalian bisa akses Spotify kalian, bisa akses nomor telepon, terus peta pun bisa kalian akses dan bisa kalian lihat secara full, bukan turn by turn seperti PCX, tapi petanya ditampilin langsung di speedometernya yang berukuran 7 inci, panel TFT dengan animasi yang mulus banget. Bisa kalian bandingin dengan motor-motor yang ada di pasaran sekarang ya, yang mungkin bisa mirroring lewat smartphone. Itu salah satunya udah kita review, dan itu pun motor listrik tersebut gak semulus yang ada di Honda CUV ini speedometernya. Kalau yang itu masih starter patah-patah, yang ini bener-bener kayak tablet ditaruh di stang motor. Ya tampilannya juga beneran kayak tablet sih, kayak nampan, ditaruh plek langsung ke stang motor. Oke, sekarang paling sisa fiturnya ya itu aja ya. Perlampuan full LED walaupun lampu utamanya masih multi reflektor, dan untuk bagian tengahnya bisa kalian lihat deknya rata, jadi muat maksimal ya 2 galon lah, bisa ditidurin, bisa diberdiriin, dan ada gantungan cuma 1 sayangnya di bawah kunci kontaknya, di bawah stang. Enak lah. Oke, sekarang ngomongin posisi berkendaranya. Kalian ada yang punya Vario di rumah? Persis kayak begitu. Cuma beda di joknya aja, karena tinggi joknya ini itu 761 mm dan joknya lumayan lebar, jadi stop and go buat gue yang tinggi 164 cm ya, itu masih lumayan agak ngangkang. Tapi overall dengan bobot yang cuma 118 kg di tipe road sync, sementara tipe non road sync itu 117 kg, ini berkendara pakai Honda CUV E buat stop and go masih nyaman banget rasanya. Apalagi berkat joknya yang walaupun bikin kita ngangkang duduk, tapi lebar dan empuk, sehingga ketika macet-macetan pakai Honda CUV ini nggak gampang bikin bokong cepet panas. Dan untuk senderannya pun ya, ini lumbar support di bagian bokongnya terasa nyender, walaupun nggak senyender PCX ya. Oke, lalu stangnya lebarnya persis banget kayak Vario 125, dan posisinya pun masih di bawah dada, persis kayak Vario 125. Tuh. Terus dek kakinya lumayan lega, walaupun nggak bisa santai ya, walaupun nggak bisa gaya ala-ala maxi scooter atau scooty cruiser, tapi untuk posisi berkendara kayak begini, segitiga ergonominya udah nyaman banget buat harian. Jok empuk, posisi stang nyaman, dan ruang kaki lega. Formulanya udah pas banget. Lalu untuk performanya buat harian, motor listrik Honda CUV ini dapat mengeluarkan tenaga sebesar 8 PS atau sekitar 6 kW, dan torsinya itu 22 Nm yang terasa cukup banget untuk harian dengan top speed 85 km per jam. Tapi setelah kita tes, kalau kita standarin 2 gini terus kita gaspol, sebenarnya bisa sampai 95 km per jam sih kalau di speedometer, tapi aktualnya ya 85 km per jam. Itu di 3 mode berkendara ya. Ada mode Econ, ada standar, dan ada mode sport atau performance. Nah, 3 mode tersebut itu nggak beda di top speed, tapi beda di keluaran akselerasinya. Jadi kalau di mode Econ itu akselerasinya halus banget sampai ke 50 km per jam aja butuh waktu yang lama. Terus di mode standar itu ya kira-kira kecepatan awal sampai menengah itu bisa dicapai dengan mudah. Dan di mode sport itu baru bisa melakukan overtaking. Walaupun di mode standar pun bisa melakukan overtaking. Tapi
secara performa dengan keluaran tenaga tersebut udah cukup banget buat harian. Tapi di sini pengen gue omongin adalah mungkin kalau kalian bandingin dengan motor listrik lain, itu ada yang torsinya sampai ratusan Nm, bahkan 200 Nm di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan Honda CUV-E ini. Namun angka tersebut justru tidak logis karena angka ratusan Nm tersebut itu sama kayak keluaran torsi atau keluaran tenaganya mobil yang cc-nya atau kubikasi mesin itu 2500 cc atau 2000 cc. Sementara ini baru logis, torsinya 22 Nm. Ini yang jarang diomongin sama reviewer-reviewer motor listrik lain. Ini torsi yang logis, sementara yang ratusan Nm tersebut itu perlu kita pertanyakan. Logikanya di mana tuh? Nah, ngebaca torsinya bisa sama kayak mobil. Coba. Ya overall emang cukuplah buat harian untuk keluaran tenaganya. Dan pasti kalian penasaran, dengan tenaga tersebut kuat nggak sih bang nanjak? Karena beberapa orang nanya di kolom komentar di media sosial kita, Autonet Max, di Instagram terutama ya, CUV ini kuat nggak sih buat nanjak? Dan akhirnya kita tes di tanjakan khas kita dengan kecuraman 23 derajat, ternyata kuat kalau dipakai sendirian, bahkan buat boncengan sekalipun. Tapi dengan catatan kalau boncengannya itu langsung pakai ancang-ancang ngelewatin tanjakannya. Tapi kalau berhenti di tengah sendiri masih cukup di mode standar, tapi di mode sport pun berdua itu udah nggak bisa sama sekali ngelewatin tanjakan curam 23 derajat. Kalaupun pakai mode Econ ya, coba nanjak sendirian, baik sendirian maupun berdua, Honda CUV ini bakal menunjukkan indikator warning di speedometernya kalau dinamonya panas karena menahan bobot motor yang seberat 118 kg ini. Jadi itulah kemampuan CUV ini untuk menanjak di tanjakan 23 derajat. Lalu kita sekarang ngomongin soal feel, akselerasi, dan pengeremannya yang 2 poin ini tuh nggak bisa ditiru sama motor listrik kebanggaan kalian yang sering kalian komenin, yang sering kalian banding-bandingin kalau kita nge-review motor listrik. Karena untuk feel akselerasinya ini bisa kita takar secara halus, bukaan gasnya ini ya, bukan akselerasinya itu bisa kita atur. Bisa kita buka secara halus biar nggak ngagetin, biar nggak nyentak tenaganya. Tapi kalau misalkan pengen kalian bawa kebut-kebutan, berkendara secara agresif, susul-susulan, itu bisa banget dilakuin di Honda CUV ini. Jadi berkendara nyaman saat bawa keluarga ataupun saat sendirian mau berkendara agresif, bukaan gasnya itu bisa nurut banget kayak motor bensin. Itu yang nggak bisa ditiru sama motor listrik kebanggaan kalian. Dan soal feel pengeremannya, walaupun emang rem depannya disc brake dan rem belakangnya masih teromol, tapi pengeremannya empuk dan takarannya bisa kita atur. Kalau misalkan mau ngerem agresif, mau ngerem secara halus, itu bisa dilakukan di Honda CUV ini. Jadi soal kenyamanan pengereman itu udah nomor 1 di Honda CUV ini. Emang secara kualitas, sejarahnya Honda di motor itu nggak bisa dibohongin sama sekali. Feel pengereman dan feel akselerasinya itu nggak bisa disamain dengan motor listrik yang harganya 20 jutaan. Dan catatan, pengeremannya itu kalau kita melakukan pengereman ya, dia nggak nge-cut off atau nggak matiin energi motornya. Jadi kalau kita berbelok sambil melakukan pengereman, itu nggak bakal bikin kagok kalian. Jadi Honda CUV ini bener-bener bikin kalian adaptasinya gampang, enak banget. Bahkan adeknya sendiri atau saudaranya sendiri si Honda Icon-E yang udah kita review di atas ini, itu nggak bisa tuh kayak begitu. Jadi melakukan pengereman sambil akselerasi. Kalau Honda Icon-E itu direm, dia nggak bisa akselerasi sama sekali, bakal mutus tenaganya. Nggak kayak Honda CUV ini. Bener-bener motor listrik yang ini natural banget pengendaliannya. Kalian adaptasi dari motor bensin ke motor listrik ini nggak perlu butuh waktu yang lama. Berbicara mengenai sektor pengeremannya, untuk Honda CUV ini dilengkapi dengan kombi brake system dan juga parking brake lock yang ergonominya sih untuk mengaktifkannya perlu kita pertanyakan. Lalu kita masuk ke pembahasan soal karakter suspensinya. Memang depannya teleskopik biasa, tapi belakang bukan twin shock, bukan dual shock, single shock, dan nggak ada preload adjustable-nya. Jadi preloadnya nggak bisa kita atur. Lalu karakter bantingannya sendiri itu keras. Dia travel atau jarak mainnya kurang jauh dan reboundnya lumayan cepet. Emang walaupun ngelewatin jalanan yang nggak rata bakal menyakitkan, tapi di kecepatan tinggi itu bakal stabil banget. Bahkan ketika menikung dan berbelok, akurasinya itu tajam banget. Andalan sih kalau misalkan kalian mau berkendara agresif di Honda CUV ini, karena stabil banget motor di kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah.
ya, jadi itu dia kesimpulan kita berkendara dengan Honda CUV ini selama 5 hari. Dan memang motor listrik ini ya karena diluncurkan secara global, cocok mungkin di negara luar sana, bukan di Indonesia. Karena di negara luar seperti Jepang dan Eropa, mobilitas pakai motor listrik itu jarak-jaraknya deket, gak jauh-jauh kayak kita. Kalau kita kan penggunaan motornya tuh mesti yang serba bisa, pokoknya motor mesti semuanya bisa. Dipakai mancing jarak deket, dipakai di dalam kota, tapi mau dipakai mudik juga mesti bisa, dipakai bawa kulkas, dipakai bawa TV, dipakai bawa torrent, dipakai bawa ngarit. Pokoknya motor tuh mesti bisa segala hal. Jadi sayang banget CUV ini jadi bahan olok-olokan karena ya segala hal nggak bisa dilakukan di Indonesia. Emang nggak sesuai. Tapi untuk menutupi kekurangan jarak tempuhnya tersebut dan kekurangan kapabilitas bagasinya, itu sebenarnya Honda bisa ngakalin di CUV ini, pakailah baterai tanam atau baterai yang kapasitasnya lebih besar. Kira-kira ya 4 kW, sehingga jarak tempuhnya bisa lebih dari 100 km. Dan karena menggunakan baterai tanam, misalkan Honda ya, pakai baterai tanam, itu kapasitas bagasinya jadi bisa diperbesar lagi. Dan ternyata range asli dari Honda CUV ini kita dapat 73 km dari baterai 100% sampai ke 0%. Bener-bener sampai berhenti total, nggak bisa digerakin sama sekali motornya. Sampai gue dorong nih. Terus, halonik yang kita temuin, dia kalau baterainya udah di bawah 30%, sport mode udah nggak bisa kita aktifin lagi. Jadi cuma ada di mode normal dan mode econ aja. Tapi masih bisa lari melewatin 40 km per jam. Jadi nggak dibatasin sama sekali performanya. Cuma torsinya aja yang dibatasin. Oke, itu dia saran dari kita dan itulah kenapa kita bilang Honda CUV ini sebuah motor konsep. Karena fiturnya rata kanan tapi performa kapabilitas hariannya rata kiri. Kurang banget. Jadi gimana menurut kalian soal motor listrik Honda CUV ini? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autored Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.